Assalamualaikum Pak Tanto, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yan, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi, yang saya amati Pak Tanto kelihatannya, tidak bersemangat nih dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa nih Pak, ada masalah? Emang kelihatannya Bun kalau saya lagi kurang bersemangat begitu. Seperti ada yang dipikirkan gitu Pak. Nah itulah Bu Yan, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung nih mau cerita ke siapa, kemana gitu. Apakah kira-kira Bu Yan punya waktu nggak Bu buat saya mendengarkan saya cerita? Insya Allah ada waktu Pak Tanto dan jangan sungkan juga. Bapak tidak mengganggu kok. Silakan. Siap. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu Yan ya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya juga agak kurang tenang begitu Bu Yan. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya sih berharap setelah saya nanti cerita dengan Bu Yan, mungkin mendapat ketenangan Bu Yan gitu. Setelah saya mengeluarkan keluh kesah saya begitu Bu. Baik. Nah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang Bu Yan. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan, pemecahannya ya, Pak, ya. Amin amin ya rabbal alamin dan, semoga permasalahan, eee, nya bisa ditemukan pemecahannya dan, jadi permasalahannya seperti apa nih, Pak? Boleh diceritakan silakan. Iya. Jadi begini Bu Yan, beberapa bulan yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Kebetulan saya Mmm, mengajar kan di kelas 6. Nah, mhm. waktu ibu pengawas melakukan supervisi itu, saya mendapat sedikit teguran dari beliau. Mmm, kalau oh begitu ya, Pak. Tapi, bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Tanto mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius ya, Bu, ya. Jadi Oh hanya masalah ringan lah menurut saya begitu, Bu. oh tidak serius ya. Nah, tidak seriusnya seperti apa, Pak? Jadi begini Bu ya, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu ya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak dinilai, kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan ketika saya mengajar tidak memakai buku teks pelajaran begitu Bu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Tanto terhadap respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan banyak referensi Bu ya. Misalnya dari buku referensi perpustakaan, kemudian dari video. Bagi saya yang penting mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau agak kurang berkenan begitu Bu ya. Mmm, jadi masalahnya begitu ya. Nah, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira, apa saja yang Bapak lakukan dalam, kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Yan, saya mengajar biasanya hanya menggunakan buku-buku dari perpustakaan, kemudian menggunakan sumber-sumber video dari YouTube, yang memang menurut saya interaktif dan menyenangkan, begitu Bu Yan. Nah, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup mempermudah murid Bu Yan, sehingga murid-murid juga termotivasi misalnya dengan dengan melihat video dan sejauh ini juga masih tetap, mengacu pada kurikulum begitu Bu Yan. Iya, betul.
Saya juga sependapat sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Pak Tanto bagaimana hasilnya? Bapak menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam kan, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh ya betul sekali Bu Yan, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa memang yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu Yan. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Yan ya. Nah, iya, jadi setelah Pak Tanto bercerita, sekarang bagaimana nih perasaannya Pak Tanto? Iya Bu, terima kasih Bu Yan. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman nih Bu Yan. Akan tetapi, memang masih ada sedikit yang masih mengganjal Bu Yan nih. Suatu Hmm. hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan kadang di rumah pun juga kepikiran dengan masalah ini. Sehingga ya mengakibatkan pekerjaan yang lain agak terbengkalai begitu Bu Yan. Hmm. Nah, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena memang pengawas pengawas ibu pengawas tadi itu Hmm. menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Nah, yang saya takutkan adalah nanti ketika, jadi masalah di kemudian hari seperti itu, Bu, ya. Oh iya, jadi kalau boleh saya menyimpulkan yang membuat Pak Tanto merasa tidak nyaman adalah, saat supervisi itu ya? Karena Iya, Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu, membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah gitu ya, Pak, ya? iya betul sekali, Bu, ya. Nah, kira-kira, eee, saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah nggak ya, Bu, ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak, Pak Tanto bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jadi nantinya misalkan Bapak dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga akan menambah semangat Bapak dalam mengajar. Baik, Bu, ya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Amin ya, Bu. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini bersama, apa rencana Pak Tanto selanjutnya? Ya, Bu Yan, begini, mungkin ke depan saya berencana untuk menemui, beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau nanti akan memberikan solusi terhadap saya. Ya, sebuah rencana yang bagus ya Pak Tanto. Lalu kira-kira masih ada hal lain nggak yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, Bu Yan, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau dan meminta saran kepada beliau mengenai bagaimana menjalankan, apa namanya, proses belajar mengajar yang baik. Kemudian terkait proses belajar ke depan mungkin saya juga akan mulai menggunakan buku teks gitu Bu Yan. Baik, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar, Pak Tanto selanjutnya? Ya Bu Yan, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu, sumber belajar dalam kegiatan saya mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar pun saya juga pernah gunakan, akan tapi saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut begitu Bu Yan. Sehingga dengan demikian, eee akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa, begitu Bu ya. Wah, subhanallah luar biasa sekali, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah Bu Yan, syukur alhamdulillah. Jadi sekarang saya sudah merasa lega nih Bu Yan, karena jujur saya sangat takut dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan ya Bu Yan ya, takutnya nanti malah, melebar kemana mana begitu Bu Yan. Iya, alhamdulillah saya juga ikut merasa senang dan bersyukur Pak Tanto. Akhirnya Pak Tanto juga merasa lega. Kemudian
Dari yang sudah Pak Tanto rencanakan, komitmen apa yang akan Pak Tanto, lakukan untuk menjalankan rencana tersebut dan adakah deadline atau batasan waktunya? Baik Bu Yan, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi. Tetapi, tatap muka ke depan mungkin dalam proses kegiatan belajar mengajar yang akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk mungkin aturan-aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan menemui pengawas seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih dan, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Tanto butuhkan gitu untuk pelaksanaan, komitmen tersebut? Terkait masalah ini saya juga mungkin masih dalam pikiran ya. Saya akan berusaha dengan berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan seperti itu Bu ya. Wah, ide bagus tuh, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman kembali ya, Pak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya menjadi enak nih, menjadi lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan untuk murid kita ya Bu Yan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sama-sama, Pak Tanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.